Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak 11 IPS 3 sudah hadir di room Zoom. Saat ini sudah ada 19 partisipan yang hadir di room ini. Tidak apa-apa, tidak masalah Ibu, walaupun sedikit yang hadir. Baik, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita sudah berjumpa di minggu yang terakhir di bulan Agustus dan di pertemuan kedua di minggu ini ya. Pertemuan pertama hari Senin, Ibu tidak bisa Zoom karena kalian ada kegiatan dengan dinas ya waktu itu ya siangnya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan masih mempelajari tentang subbab yang ketiga yaitu optimasi permasalahan program linear. Nah, di slide ini adalah ada 5 contoh soal dan 2 LKPD. LKPD-nya sudah kalian kerjakan di hari Senin. Jadi hari ini tidak perlu mengerjakan LKPD, kalian melengkapi catatannya aja ya. Alicia, Ibu minta tolong nanti di list siswa yang hadir di room Zoom karena Ibu tidak akan panggil absen. Kemudian tolong sampaikan juga teman-teman di kelas yang tidak bisa hadir di Zoom. Tolong mengabarkan dengan list nama dan alasan mengapa tidak bisa hadir di room Zoom ya. Terima kasih Alicia. Anak-anak Ibu langsung share screen saja ya. Ada 3 soal yang akan Ibu jelaskan kepada kalian supaya lebih paham lagi nih tentang permasalahan optimasi program linear ini. Sudah terlihat ya? Nah. Ya, sudah tampak PPT-nya anak-anakku? Sudah Ibu. Ya, terima kasih banyak ya. Mohon maaf ya Ibu agak running-running karena berbagi dengan ANBK juga Ibu harus siapin materinya, pembahasannya dan sebagainya. Ibu akan slideshow. Kenapa nggak mau? Oh ya ini. Ya, Ibu mulai saja. Hari ini kita akan masih mempelajari materi ini ya, optimasi pada permasalahan program linear. Kalau hari Senin yang lalu kalian belajar mandiri, Ibu berikan videonya, kalian mengerjakan penugasannya. Nah, hari ini Ibu coba jelaskan 3 soal yang akan Ibu jelaskan. Ada 2 soal nanti kalian coba sendiri ya. Kompetensi dasarnya masih sama anak-anak karena ini adalah rangkaian satu kesatuan yaitu KD program linear ya. Ini KD yang kedua. Setelah ini minggu depan kita akan kuis dan PH lalu masuk ke matriks. Insya Allah minggu depan kita sudah PTM ya anak-anak. Kita akan berjumpa di sekolah. Oke lanjut ya. Ini KD-nya. Nah ini ada langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear. Ada 5 langkah ya anak-anak yang harus kalian pahami. Langkah yang pertama, ini memisahkan variabel utama dengan X dan Y. Jadi kalau soalnya nanti soal cerita atau soal stimulusnya itu kontekstual, maka kalian harus memisahkan dulu nih variabel-variabel utamanya sebagai X dan Y. Seperti contoh kemarin soal di LKPD 3A yang nomor 2 itu ya contohnya. Kemudian setelah itu menyusun model matematika yang terdiri dari fungsi kendala itu yang di dalamnya sistem ketidaksamaan itu disebut fungsi kendala. Dan fungsi tujuan itu adalah fungsi objektif. Biasanya nih dinotasikan dengan Z sama dengan AX plus BY atau F, X, Y sama dengan AX, B. Jadi kadang-kadang begini notasinya, kadang-kadang seperti ini sama, itu disebut kendala. Ya, nih. Yang ketiga, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, langkah-langkahnya sama seperti saat kita mempelajari materi prasyarat ya pada minggu yang kedua kemarin, pertemuan yang pertama dan kedua, kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian. Langkah yang keempat, menentukan titik-titik yang memenuhi DHP. Jadi tidak semua titik itu adalah titik yang akan kita uji.
Yang kita uji hanya titik-titik yang memenuhi DHP. Setelah kita menentukan titiknya, kita lakukan uji titik pojok. Jadi anak-anak untuk menentukan nilai optimum pada permasalahan program linear itu ada dua. Yang pertama dengan uji titik pojok, yang kedua dengan metode garis selidik. Jadi kelemahannya itu kalau metode garis selidik itu kita menggambarnya itu harus betul-betul skalanya benar dan akurat. Jadi kalau kita virtual begini, kita harus menggunakan aplikasi namanya GeoGebra. Sedangkan kalau kalian menggambar langsung, kalian harus menggunakan milimeter block paling enggak ya. Supaya nanti pada saat kita menggunakan metode garis selidik itu kan kita membuat garis, kemudian bikin garis lagi yang sejajar, kita geser, nanti ketemulah titik yang terbesar itu ada di mana nilainya gitu. Kalau skalanya tidak benar, maka kita kesulitan untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Jadi pada materi ini kita menggunakan ini aja ya, uji titik pojok yang menurut Ibu lebih simple. Nanti Ibu akan carikan video-video pendukung yang cara menentukan nilai optimum menggunakan metode garis selidik. Nah, langkah yang kelima adalah menginterpretasikan nilai optimum yang diperoleh. Jadi cara menginterpretasikannya bagaimana, Bu? Nah, nanti dilihat di soal itu yang ditanyakan apa gitu. Apakah yang ditanya nilai maksimum atau nilai minimum gitu ya. Nah, nanti kita ambil kesimpulan dari pertanyaan yang diberikan pada soal. Oke ya? Sekarang langsung aja nih, Ibu masuk kasih contoh soal ya. Nah, ini soalnya sudah dicoret-coret gitu, jadi Ibu tinggal jelasin aja. Nanti PPT ini akan Ibu kirim di grup untuk kalian melengkapi catatan. Catatan nomor 1. Tentukan nilai maksimum fungsi Q, X, Y sama dengan X ditambah Y jika X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Ya. Oke, Alicia, sebelum Ibu lupa, Alicia minta tolong ya, ambilkan screenshot 2 foto Ibu saat menjelaskan ya, Alicia, untuk Ibu laporan hari ini, laporan BDR. Baik, Bu. Kalau pakai HP bisa, boleh, Bu? Nggak apa-apa, pakai HP nggak apa-apa. Kalau ada yang pakai laptop, boleh dong diambilin Ibu ya. Jadi saat Ibu menjelaskan gini kan kelihatan nih, tulisan-tulisan Ibu, ada foto Ibu, gitu ya, kelihatan. Ya, lanjut ya. Nah, anak-anak kalian harus teliti di sini. Nah, ini sebelumnya gini, soal program ini tuh ada 2 tampilannya. Ada yang seperti ini langsung diketahui fungsi kendalanya. Nah, model yang kedua itu yang bentuknya soal cerita, yang kayak kemarin di LKPD 3A nomor 2, itu soal cerita. Cuma anak-anak harus kalian pahami, sebagian besar, hampir 90%, soal-soal program linear yang disajikan itu dalam bentuk soal cerita, anak-anak ya. Jadi kalian harus mampu menganalisis soal tersebut, kemudian mampu membuat model matematikanya, baru menyelesaikan. Nah, kalau bentuknya begini kan kalian udah tahu, karena ini bentuknya udah ditampilkan fungsi kendala, gitu, nggak perlu memisalkan. Terus, program linear adalah salah satu materi yang biasanya itu ditanyakan pada ujian sekolah di bagian soal uraian. Jadi Ibu harapkan kalian betul-betul paham dengan materi ini, karena nanti materi ini biasanya dia ditanyakan di soal uraiannya. Jadi kalau besok kalian kelas 12, ujian sekolah matematika, soalnya itu ada 5 soal uraian. Salah satunya ini program linear yang ditanyakan. Kemudian matriks, itu juga. Ada satu lagi itu peluang. Statistika, itu juga ditanyakan. Statistika sama peluang nanti kamu dapat di kelas 12 ya. Jadi di kelas 11-nya ini program linear itu kayaknya hampir setiap tahun Ibu bikin soal itu, soal ujian sekolah, selalu ada di kisi-kisi ini program linear ini. Jadi betul-betul perhatikan ya anak-anak ya. Nah, Ibu balik lagi. Kalian harus bisa menganalisis jika soal yang seperti ini adalah fungsi kendala nih anak-anak nih. Ini yang disebut fungsi kendala. Cirinya apa? Ada tanda-tanda pertidaksamaan di sini. Ini lebih besar, lebih kecil ya. Ini fungsi kendala. Terus yang ini apa, Bu? Ini disebut fungsi objektif atau fungsi tujuan. Tadi Ibu bilang notasinya bisa dalam bentuk Z sama dengan X ditambah Y atau seperti ini. Atau di sini F, X, Y, atau U, atau T, nggak apa-apa, boleh aja.
Nah, kalau bentuknya seperti ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Oke, clear ya? Ibu lanjut nih. Nah, kalau soal seperti ini, kita harus menentukan DHP kan? Nah, untuk menentukan DHP, kita ada dua nih, ada dua ketidaksamaan yang belum diketahui garisnya. Untuk membentuk garisnya atau mengetahui garisnya kan kita harus membuat persamaan dulu kan, kemudian kita menentukan titik potong. Karena untuk menentukan persamaan garis, menggambarnya itu kita membutuhkan minimal 2 buah titik. Nah, seperti yang waktu kita belajar tentang membuat DHP kan, menentukan DHP. 2x tambah y kurang dari sama dengan 6, kita rubah menjadi persamaan. Jadinya begini, 2x tambah y sama dengan 6. Nah, terus x tambah 2y kurang dari sama dengan 6 dirubah menjadi persamaan, jadi seperti ini. X tambah 2y sama dengan 6. Setelah itu, kita menentukan titik potongnya nih anak-anak, pakai tabel. Kalau x-nya 0, maka y-nya udah pasti 6, karena ini kan 0. Nah, terus di sini, kalau y-nya yang 0, maka x-nya 3. 3 dapat dari mana, Bu? 3 dapat dari 6 dibagi 2, karena 2x sama dengan 6, kan? Ininya kan 0. Sehingga titik potongnya diperolehlah 0,6 dan 3,0. Sekarang yang kedua, x tambah 2y sama dengan 6. Kalau x-nya 0, maka y-nya berapa? 3. 3 dapat dari mana? 2y sama dengan 6, sehingga y-nya sama dengan 3. Kalau y-nya yang 0, maka x-nya 6, sehingga titik potongnya 6,0. Nah, setelah kita menemukan titik potong ini, kita gambarlah dalam diagram kartesius. Yang pertama 0,6. 0 dulu baru 6. Ingat ya anak-anak, x dulu baru y kalau koordinat itu. Jadi 0,6 itu bukan di sini. Kalau di sini salah, tapi di atas. Karena x-nya 0, y-nya 6. Kemudian titik yang kedua 3,0. 3 dulu baru 0. Diam di sini dia. Nah, tarik garis red, garisnya yang hitam. Ini adalah kasih nama ya, 2x tambah y sama dengan 6. Sekarang menentukan DHP-nya bagaimana? Lihatlah pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya di sini kan kurang dari, berarti arsinya ke bawah. Gitu. Clear ya? Sekarang garis yang kedua. Garis yang kedua ini x tambah 2y sama dengan 6. Titik potongnya 0,3 dan 6,0. 0,3 di sini. 6,0 di sini. Tarik garisnya. Seret yang warnanya ungu. Kasih nama x tambah 2y sama dengan 6. Nah, sekarang menentukan daerah arsirannya di mana? Lihat ini, kurang dari. Berarti arsinya ke bawah. Gitu ya. Oke, sekarang garis yang ketiga. X lebih besar sama dengan 0. Garis x sama dengan 0 ini berhimpit dengan sumbu y. Ini adalah garis x sama dengan 0. Terus di sistem pertidaksamaannya di sini tandanya lebih besar, maka garisnya ke kanan. Oke, sekarang yang keempat. Y lebih besar sama dengan 0. Ini adalah garis Y sama dengan 0 berhimpit dengan sumbu X. Terus lebih besar, artinya ke atas. Oke, setelah semuanya sudah kita gambarkan dalam diagram kartesius, kalian harus menentukan DHP-nya. Jadi DHP-nya yang mana, Bu? Yang di-highlight. Yang di-highlight kuning. Ini adalah DHP-nya. Setelah kita berhasil menentukan DHP-nya, kita harus menentukan titik-titik yang membentuk DHP yang akan kita uji ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Jadi tidak semua titik-titik yang tadi itu merupakan titik-titik pembentuk DHP. Hanya yang membentuk ini aja. Yaitu apa titik-titiknya? 0,0, 0,3, 3,0, dan A. A ini sebuah titik yang diperoleh dari perpotongan antara garis X tambah 2Y sama dengan 6 dan garis 2X tambah Y sama dengan 6. Koordinatnya berapa, Bu? Belum tahu. Untuk itu kita harus mencari berapa sih koordinat titik A. Nih, caranya gimana? Mengeliminasi atau mengeliminir. Anggap 2X tambah Y sama dengan 6 ini persamaan 1. Dan X tambah 2Y sama dengan 6 persamaan 2. Nih kita tulis, kita eliminir. Yang mau dieliminasi yang mana, Bu? Yang mana saja boleh. Boleh X, boleh Y-nya. Boleh variabel X, boleh variabel Y. Yang penting kalian harus ingat, prinsip dalam mengeliminasi variabel, koefisiennya harus sama.
Nah, di sini Ibu mau mengeliminasi variabel X. Karena Ibu mau menghilangkan atau mengeliminasi variabel X, maka yang harus diperhatikan oleh Ibu adalah koefisiennya harus sama. Anak-anak perhatikan, yang atas ini koefisien X-nya 2, yang bawah koefisien X-nya 1, berarti belum sama. Kalau belum sama harus kita samakan. Bagaimana caranya? Yang koefisiennya 1 akan kita rubah menjadi koefisien 2. Dikalikan dengan 2. Ini dikali 2. Nah, karena yang di persamaan pertama itu bentuknya atau koefisien X-nya sudah 2, ini nggak usah dikalikan dengan angka yang lain, kecuali angka 1 aja, jadi dikali dengan diri sendiri. Sehingga tidak berubah kan? 2X tambah Y sama dengan 6 kali 1, iya ini tetap. Nah, sekarang yang ini bagaimana, Bu? Kalau kalian mengalihkan suatu persamaan atau fungsi dengan sebuah bilangan, maka semua unsurnya harus kalian kalikan. Jangan X-nya doang ya. Jadi X kali 2, jadi 2X. Ditambah 2Y dikali 2, 4Y. Sama dengan 6 dikali 2, 12. Nah, di sini terlihat bahwa X ini sudah memiliki variabel yang sama, koefisien yang sama, yaitu apa? 2. Di sini ya. Di sini sudah 2. Nah, sehingga setelah ini kita bisa eliminasi kan? Cara mengeliminasinya gimana? Dikurang. Bu, apa hanya dikurang saja? Tidak. Boleh ditambah, boleh dikurang. Kapan kita dikurang, Bu? Dikurangi jika tandanya sama. Dua-duanya plus atau dua-duanya minus. Terus kalau dijumlah gimana, Bu? Kalau tandanya berbeda. Misalkan ini 2X, yang bawahnya minus 2X. Pokoknya intinya itu kalau mengeliminasi itu menghilangkan gitu ya, menghilangkan supaya jadi 0. Nah, sekarang kita hitung nih. 2X minus 2X. Habis kan? Nggak ada. Nolnya nggak usah ditulis. Sekarang Y minus 4Y. Y minus 4Y. Artinya kan yang minus lebih besar ya daripada yang plus. Hasilnya pasti minus. Minus 3Y. Sama dengan 6 minus 12. Berarti minus 6. Nah, di sini Y-nya sama dengan 2. 2 dari mana? Min 6 dibagi dengan minus 3. Jadinya 2, positif. Min dibagi min jadinya plus. Oke, berarti salah satu variabel sudah ditemukan nih koordinatnya, yaitu Y sama dengan 2. Nah, karena koordinat titik itu adalah X, Y, kita harus mencari juga nilai X-nya. Caranya bagaimana? Substitusikanlah nilai yang sudah diperoleh tadi ke persamaan, salah satu persamaan. Jadi kalau kamu cari ketemu Y-nya, maka Y-nya disubstitusikan ke salah satu persamaan. Kalau yang diperoleh X, ya X-nya yang disubstitusikan. Bu, disubstitusikan itu diapain? Dimasukkan, diganti. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Nah, di sini Ibu pilihnya persamaan 1. 2X tambah Y sama dengan 6. Persamaan 1 kan bunyinya begitu. Y-nya kita ganti dengan 2. Sehingga 2X tambah 2 sama dengan 6. 2X sama dengan 6 minus 2. Kok minus, Bu? Iya, ini positif 2 pindah ruas, jadinya negatif. Kalau di sini min pindah ruas, jadinya gimana, Bu? Jadinya positif. Pokoknya berubah tanda gitu loh. Nah, diperolehlah 2X sama dengan 4. 2X sama dengan 4, sehingga X-nya 2. Nah, oke anak-anak, berarti koordinat titik A sudah bisa kita tentukan, yaitu 2,2. Itu ya. Ingat, kalau koordinat selalu X, Y ya. X, Y. Mana nih, tolong dimatiin mic-nya. Ya, makasih. X, Y, jangan salah ya. Ini kebetulan X-nya 2, Y-nya 2. Berarti sama. Kalau kalian salah sebut juga ini nggak ketahuan. Tetap benar, karena kebetulan sama. Tapi kalau beda, ya hati-hati, pasti salah nanti ya. Misalkan Y-nya 3, harusnya kan 2,3. Kamu bilangnya 3,2, salah. Ingat, koordinat itu selalu X, Y. Ya, Jeffrey, selamat datang. Setelah titik-titik ini kita ketahui, yaitu 0,3, 3,0, dan AA itu tadi 2,2, maka kita lakukan uji titik pojok anak-anak. Kemana? Ke fungsi objektif yang ini. Atau fungsi tujuan. Nah, kita tulis nih pakai tabel supaya gampang.
0,3, 3,0, 2,0, 2,2 titiknya. Kita masukin ke sini. Fungsi objektifnya itu kan X, Y sama dengan X ditambah Y. 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Berarti 0 tambah 3 sama dengan 3. 3,0, berarti X-nya 3, Y-nya 0. 3 tambah 0, 3. 2,2, X-nya 2, Y-nya 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke. Setelah kalian selesai menguji titik pojok dan mengetahui hasilnya, maka kalian lihat pada soal. Ini saatnya kalian menginterpretasikan ya. Saatnya kalian menginterpretasikan. Jeffrey, dimatiin dulu mic-nya. Ya. Bagaimana cara menginterpretasikannya? Di soal apa yang ditanya? Nilai maksimum. Apa artinya nilai maksimum? Itu kan nilai yang paling besar. Nah, tinggal kalian lihat aja di sini yang nilainya paling besar mana. Oh, ternyata 4, Bu, yang paling besar. Udah, kalau sudah gitu kasih tanda bintang. Kalian kesimpulan deh. Nilai maksimum fungsi X yaitu fungsi Q yaitu X, Y sama dengan X tambah Y adalah 4. Oh, ternyata 4 Bu, nilai maksimumnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, IPS 3, apakah ada pertanyaan 11 IPS 3? Halo, cukup jelas? Cukup, Bu. Jelas ya. Kalau jelas, supaya Ibu tahu kamu masih ada di belakang layar, Ibu mau berikan reaksi jempol yang merasa jelas. Wah, alhamdulillah semua menyimak ya. Chelsea, Olivia, Silvi kemana? Anas, ya ini yang kasih jempol berarti dia monitor nih di depan di belakang layar ya, walaupun nggak ada suaranya tapi monitor ya. Terima kasih kalau sudah jelas. Ibu akan lanjut ke soal berikutnya ya. Kalian perhatikan. Udah kebayang mudah-mudahan ya. Nah, ini satu udah clear. Sekarang yang kedua ya anak-anak. Nah, yang kedua ini tipikalnya masih sama dengan yang pertama. Nah, nomor 3, 4, 5 itu soal cerita ya. Di sini, tentukan nilai minimum fungsi f, x, y sama dengan 2x ditambah 5y. Dengan syarat x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, x tambah y lebih besar sama dengan 12, x tambah 2y lebih besar sama dengan 16. Anak-anak lihat yang bentuknya seperti ini adalah fungsi kendala ya. Sedangkan yang ini adalah fungsi objektif. Fungsi objektif ini bisa juga ditampilkan dalam bentuk notasinya Z. Z sama dengan 2x tambah 5y itu juga boleh. Karena ini di soal sudah ditentukan, notasinya seperti ini, ya udah ikutin aja soalnya. Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti langkah berikutnya yang harus kalian lakukan adalah menentukan DHP langsung. Nggak usah dimisalkan, nggak usah bikin model matematika, karena sudah sistem perdidaksamaannya sudah disajikan. Dalam menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian, langkahnya selalu sama begini ya. Untuk dua fungsi yang belum diketahui, kalian cari dulu titik potongnya. Bu, kalau soalnya 3, kayak kemarin di LKPD 3 nomor 1 kan 3 garisnya. Ya bikin 3 tabelnya, kayak gitu ya. Nggak usah bingung ya, tetap ikuti langkah-langkahnya seperti itu. Sekarang untuk persamaan yang pertama, X tambah Y sama dengan 12. Kita misalkan, kalau X-nya 0, Y-nya pasti 12. Kalau Y-nya yang 0, X-nya sudah pasti 12 juga. Kalau bentuk persamaannya seperti ini pasti X-nya sama dengan ini ya, dengan konstantanya. Maka di sini titik potongnya 0,12 dan 12,0 gitu. Dan ini simpen. Sekarang persamaan yang kedua. X tambah 2Y sama dengan 16. X-nya 0, maka Y-nya 8. 8 dari mana, Bu? 2Y sama dengan 16, sehingga Y-nya sama dengan 16 bagi 2, 8. Sekarang kalau Y-nya yang 0, berapa X-nya? Langsung aja X-nya berarti 16. Titik potongnya 0,8 dan 16,0. Oke. Ibu harapkan sampai sini kalian clear, paham ya? Sekarang, bentar Ibu minum dulu.
kita gambarkan adalah diagram Cartesius gitu. Nih, diagram Cartesius itu sumbu yang vertikal Y, sumbu yang mendatar atau horizontal adalah X. Yang pertama 0,12 dan 12,0. Anak-anak lihat di sini 0,12 ke atas dulu ya, jangan ke samping. Terus 12,0 di sini, tarik garisnya yang hitam. Kasih nama, ini adalah X tambah Y sama dengan 12. Nah, cara mengarsirnya kemana? Lihat persamaannya. Lihat peridaksamaannya. Peridaksamaannya di sini lebih besar, berarti garisnya ke atas. Arsirnya. Oke, clear ya? Sekarang yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 16. Titiknya 0,8 dan 16,0. 0,8 di sini. 16,0 di sini. Tarik, yang ungu nih. Kasih nama, ini adalah X tambah 2Y sama dengan 16. Tandanya di sini lebih besar, berarti kalian arsirnya ke atas. Oke, clear ya? Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 di sini nih, berhimpit dengan sumbu Y. Lebih besar berarti ke kanan arsirannya. Garis yang keempat, Y lebih besar sama dengan 0. Garis Y lebih besar sama dengan 0, garis Y sama dengan 0-nya berhimpit dengan sumbu X. Terus daerahnya lebih besar ke atas. Nah, anak-anak terlihat nih DHP-nya yang mana? DHP-nya kan yang memenuhi keempat-empat arsiran. Ini yang di-highlight warna kuning. Inilah DHP-nya. Terus Bu, setelah itu kan kita akan menguji titik. Titik-titik mana saja yang kita uji? Hanya titik-titik yang membentuk DHP. Mana saja? Ini 0,12, 16,0, dan sebuah titik yang belum diketahui koordinatnya, kita sebut ini sebagai titik P. Nah, sekarang karena P ini belum tahu koordinatnya, kita harus cari dong. Gitu. Anggap saja X tambah Y sama dengan 12 persamaan 1. Dan X tambah 2Y sama dengan 16 persamaan kedua. Kita eliminasi anak-anak. Nah, kebetulan di sini X-nya itu koefisiennya sudah sama. Sehingga kita bisa langsung eksekusi di eliminasi. Caranya dikurangin. X dikurangi X habis hilang. 0. Tinggal Y dikurangi 2Y. Y dikurang 2Y ya minus Y. Kemudian 12 dikurang 16 minus 4. Sehingga minus Y sama dengan minus 4. Y-nya sama dengan 4. Dua-duanya positif. Dibagi minus 1 ya. Nah, karena kita sudah memperoleh salah satu variabel koordinat titik P, kita lanjut cari variabel yang lain, yaitu variabel X. Dengan cara kita substitusikan nilai Y sama dengan 4 ke persamaan 1 boleh. Ke persamaan 2 juga boleh. Bu, apakah hasilnya pasti sama? Iya, pasti sama. Kalau ada yang tidak sama berarti ada salah dalam perhitungan. Itu. X tambah Y sama dengan 12. Y-nya kita ganti 4 kan? Berarti X tambah 4 sama dengan 12. X-nya sama dengan 12, 4-nya pindah ruas jadi minus. Minus 4, sehingga X sama dengan 8. Oke anak-anak, ditemukan bahwa koordinat titik P adalah X, Y. Ingat, X-nya 8, Y-nya 4. Sehingga koordinatnya 8,4. Itu ya. Oke, sekarang titiknya udah diketahui semua nih Bu. 0,12, 16,0, 8,4. Langkah berikutnya apa? Menguji titik-titik tadi disubstitusikan ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Metodenya namanya uji titik pojok ya. Kita substitusikan ke sini. 0,12, 16,0, 8,4. 0,12, 0-nya X-nya 0. 2 kali 0, 0. 5Y, 5 kali 12. 5 kali 12, 60. 0 tambah 60, 60. Terus 16,0. 2 kali X. X-nya kali 16. 2 kali 16. Ditambah 5 kali 0, 0. 2 kali 16, 32. 32 tambah 0, 32. 8. 2X. 2 kali 8, 16. Ditambah 5 kali Y. Y-nya 4. 5 kali 4, 20. 16 tambah 20, 36. Selesai. Setelah ini kalian interpretasikan pada soal. Yang diminta apa? Oh, yang diminta nilai minimum, Bu. Berarti nilai minimum itu nilai yang paling kecil di antara ini.
Oh, yang paling kecil 32, Bu. Oke, kasih tanda bintang. Setelah itu buat kesimpulan. Nilai minimum fungsi X, Y sama dengan 2X ditambah 5Y adalah 32. Ini kesimpulannya. Bagaimana? Sampai sini ada pertanyaan? Halo, IPS 3. Ibunya jangan ditinggal. Nggak ada, Bu. Jelas? Jelas ya? Kalau jelas, Ibu minta reaction hati yang jelas. Jempol boleh, hati boleh. Lagi. Mana yang jelas? Yang nggak ngasih reaction berarti bingung ini. Kalau enggak, Ibu ditinggal ini. Dinyalain doang kameranya, tapi nggak tahu orangnya kemana. Zoom-nya nyalain doang. Oke, kalau jelas. Lagi atau sudah? Cukup 2 soal saja? Halo? 1 soal cerita, Bu. 1 soal cerita Zainab. Ya, Ibu memang siapkan 1 soal cerita Zainab. Masih standby ya. Sekarang soal nomor 3. Nah ini soal nomor 3 Ibu belum bahas. Nanti kalian bisa coba nih. Kalian punya kesempatan menguji nih, trial nih kemampuan saya tuh udah ngerti apa belum di soal nomor 3 dan soal nomor 5. Nah, bentuk soal seperti ini kita sudah kenal waktu kita belajar tentang membuat model matematika. Gitu ya. Ibu cuma kasih pengantar aja nih kalau nanti kalian mengerjakan ini. Nah, di sini harus ada yang kalian misalkan. Kenapa? Karena soalnya itu bentuk soal cerita. Jadi yang variabel-variabel utama itu harus dimisalkan sebagai X dan Y gitu ya. Kan gitu bunyinya tadi. Nah, Ibu Dinda membuat 2 jenis roti. Roti jenis 1 memerlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Roti jenis 2 memerlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Persediaan tepung adalah 3,9 kg dan mentega 1,2 kg. Sedangkan bahan lainnya cukup banyak sehingga tidak perlu dibatasi. Dengan keterbatasan bahan tepung dan mentega, Ibu Dinda ingin membuat roti sebanyak-banyaknya. Seandainya roti jenis 1 memberikan laba Rp5.000 dan roti jenis 2 memberikan laba Rp4.000, hitunglah pendapatan Ibu Dinda sebesar-besarnya. Kita disuruh menghitung nih, berapa pendapatan Ibu Dinda sebesar-besarnya dengan bahan-bahan yang tersedia ini saat Bu Dinda membuat 2 jenis roti tadi. Perhatikan anak-anak, di sini harus ada yang kita misalkan. Apa yang kita misalkan? Yang dimisalkan bukan tepung, bukan mentega ya. Yang dimisalkan adalah sesuatu yang dihasilkan dari produksi dan menyebabkan Ibu Dinda memperoleh pendapatan sebesar-besarnya gitu. Yang mau dibikin apa? Yang mau dibikin kan roti, ya kan? Kalau tepung sama mentega kan bahan yang dibutuhkan untuk membuat roti. Sehingga untuk soal yang ini nanti kalau kalian menyelesaikan roti jenis 1 ini kita sebut itu gini. Roti jenis 1 ini kita misalkan sebagai X dan roti jenis 2 ini kita misalkan sebagai Y. Nah, terus persediaan tepung ini akan kalian harus konversi menjadi gram. 3,9 kg berarti 3.900 gram karena 1 kilo itu 1.000 gram. Ini juga menjadi 1.200 gram gitu ya. Nah, sekarang model matematikanya kalian ini nih bahan-bahan. Untuk jenis 1 perlu tepung 200. Roti jenis 2 perlu tepungnya 100. Persediaan 3.900. Udah nih jadi model yang pertama. 200X tambah 100Y sama dengan kurang dari sama dengan 3.900. Kenapa kurang dari? Karena persediaannya cuma segini, nggak ada tambahan lain, gitu ya. Terus yang mentega sama mentega. Roti jenis 1 butuh menteganya 25. Berarti 25X ditambah 50Y kurang dari sama dengan 1.200. Karena menteganya ini 1.200. Ya, Rifat bisa nyatet ya. Kemudian gak apa-apa. Kamu pakai apa? Pakai mouse apa pakai pen tablet? Pakai laptop, Ibu. Oh, pakai mouse. Ya. Terus yang ini apa nih, Bu? Yang ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Gitu ya.
Oke, Ibu mau jelasin yang ini. Nah, baca nih Rifat nih. Soalnya. Iya Ibu. Luas suatu daerah parkir adalah 360 meter pangkat 2. Luas rata-rata yang diperlukan sebuah mobil sedan adalah 6 meter kubik. Ya. Dan untuk sebuah bus adalah 24 meter kubik. Persegi. Rifat. Kubik persegi. itu pangkatnya 3. Ya lupa Bu. Kubik itu untuk volume ya. Kalau ini luas persegi ya. Daerah parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Jika biaya parkir untuk sebuah sedan adalah 5.000 dan untuk bus adalah 8.000, berapa banyak masing-masing kendaraan agar diperoleh pendapatan sebesar-besarnya? Ya, terima kasih Rifat. Nah, perhatikan ya anak-anak. Di sini soal itu meminta, di sini dia menceritakan tentang seseorang yang mengelola lahan parkir gitu ya. Kemudian soal ini meminta berapakah banyaknya masing-masing kendaraan yang diperoleh agar pendapatannya maksimum atau sebesar-besarnya. Nah, yang ditanya bukan pendapatannya itu, berapa nilai pendapatannya bukan, tapi yang ditanyakan berapa masing-masing kendaraan supaya pendapatannya nanti sebesar-besarnya. Nah, jadi pertanyaan pada permasalahan program linear itu juga macam-macam, nggak selalu nanyain berapa nilai maksimumnya, berapa nilai minimumnya, enggak cuma itu doang. Ada yang kayak gini nih. Jadi kalian harus jeli saat menginterpretasikan soal itu maunya apa, gitu ya. Karena kan ini di akhir, di kesimpulan ini nih bedanya. Kalau dari sini sampai sini semuanya sama. Cuma di akhir aja nih kesimpulannya. Nah, inilah kemampuan kalian menginterpretasikan soal, ya. Dilihat pertanyaan soal maunya apa. Oke, Ibu ulas lagi. Ini pengelola parkir ceritanya punya lahan. Lahannya tuh luasnya 360 meter persegi ya. Kalau pangkat 2 bacanya persegi. Nah, di sana dia mau membuka lahan parkir itu khusus 2 mobil. Hanya 2 mobil aja, sepeda motor enggak. Mobil sedan dan bus gitu ya. Untuk sebuah mobil sedan butuh lahan itu 6 meter persegi. Sedangkan untuk satu mobil bus butuh lahan 24 meter persegi. Nah, lahan parkir itu enggak cuma cukup untuk 30 kendaraan, paling banyak. Kalau kurang nggak apa-apa, tapi paling banyak sebanyak-banyaknya 30 kendaraan. Nah, bagaimana kita membuat model matematikanya? Langkah yang pertama itu harus kalian misalkan dulu variabel-variabel utama. Di sini kamu harus mampu menentukan variabel utamanya yang mana. Apakah lahan areanya, atau biaya parkirnya, atau mobilnya gitu. Nah, di sini yang dimisalkan adalah mobil sedan, karena mobil sedan dengan bus itu yang menyebabkan si pengelola parkir akan memperoleh pendapatan sebesar-besarnya. Kalau nggak ada mobil sedan sama bus yang parkir kan nggak dapat apa-apa si pengelola parkir itu. Jadi logika berpikirnya kayak gitu ya, supaya nggak salah memisalkan. Yang dimisalkan adalah mobil sedan sebagai X dan bus sebagai Y. Nah, setelah ini kita buat model matematikanya. Yang pertama berkaitan dengan lahan. Nah, satu mobil sedan butuh lahannya itu 6 meter persegi. Itu satu. Kalau 2 mobil sedan berapa? 2 dong, Bu. 2 kali 6. Iya, betul. Kalau 3 mobil sedan, ya 3 kali 6, Bu, lahan yang dibutuhkan. Iya, betul. Kalau mobil bus, satu mobil bus butuhnya 24 meter persegi. Kalau 2, ya kalikan 2 aja. Sehingga di sini kita bikin modelnya begini. Satu mobil sedan kan butuh lahan 6 meter persegi, berarti di sini 6X, karena X itu kita misalkan sebagai mobil sedan. Ditambah 24Y, yaitu adalah bus, nih lahannya dibutuhkan 24. Nah, pengelola parkir punya lahan 360 meter persegi. Mungkin nggak dia menggunakan lahan lebih dari ini? Kan nggak mungkin. Maka tandanya lebih kecil sama dengan 360. Begitu logika berpikirnya. Nah, setelah itu kan kita dapat nih model yang pertama atau ketidaksamaan yang pertama. Lihat koefisiennya, masih bisa disederhanakan enggak? Kalau masih bisa, buatlah dalam bentuk yang paling sederhana supaya memudahkan kita dalam perhitungan nantinya. Ini bisa dibagi 6 nih Bu. Oke, kita bagi 6 semuanya. Jadinya X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Simpen ya, keep. Ini adalah ketidaksamaan yang pertama. Sekarang ketidaksamaan yang kedua, clue-nya ada di sini nih anak-anak. Mulai dari sini sampai sini. Daerah parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Apa artinya?
Mobil sedan kalau ditambah sama mobil bus, parkir di situ nggak bisa lebih dari 30. Nah, berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Ini adalah ketidaksamaan yang kedua. Terus selalu diikuti dengan ini anak-anak. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena mobil sedan itu kan real ya, ada. Dia tidak mungkin nilainya negatif. Maka kita beri batasan X lebih besar sama dengan 0. Bus juga sama. Maka kita di sini Y lebih besar sama dengan 0. Oke, Bu, yang 5.000 sama yang 8.000 ini apa? Ini adalah fungsi tujuan atau fungsi objektif. Tujuannya untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya kan ini. Maka 5.000 dan 8.000 kita jadikan sebuah fungsi objektif ke sini. Fungsi objektif atau fungsi tujuan Z sama dengan 5.000X tambah 8.000Y. Simple. Nah, model matematika sudah. Berarti kita menentukan DHP. Untuk menentukan DHP sama ya anak-anak. Yang ketidaksamaan ini kita buat menjadi persamaan. Kemudian kita tentukan titik potongnya. Persamaan yang pertama. X tambah 4Y sama dengan 60. Kalau X-nya 0, Y-nya 15. Bu, 15 dari mana? Dari 60 dibagi 4 ini. Kemudian, kalau Y-nya yang 0, maka X-nya sudah pasti 60. Sehingga titik potongnya 0,15 dan 60,6. Gitu ya, clear ya? Sekarang yang persamaan kedua. X tambah Y sama dengan 30. Kalau X-nya 0, Y-nya 30. Kalau Y-nya 0, X-nya 30. Sehingga titik potongnya 0,30 dan 30,0. Masukkan ke diagram Kartesius di sini. Garis yang pertama 0,15 dan 60,0. 0,15 di sini anak-anak. 60,0 di sini. Tarik garisnya yang warnanya hitam. Kasih nama. X tambah 4Y sama dengan 60. Oke. Sekarang garis yang kedua 0,30 dan 30,0. 0,30 di sini, 30,0 di sini, tarik yang warnanya ungu, kasih nama. X tambah Y sama dengan 30. Nah, sekarang menentukan DHP-nya. Kalau yang garis pertama tadi kan tadinya lebih kecil, maka artinya ke bawah. Terus yang ini juga lebih kecil, artinya ke bawah. Nah, sekarang garis yang ketiga, X sama dengan 0. Ini X sama dengan 0. Lebih besar, hasilnya ke kanan. Ini garis Y lebih besar sama dengan 0. Ini garis Y sama dengan 0 nih, berimpit dengan sumbu Y. Karena lebih besar, hasilnya ke atas. Kita temukanlah DHP-nya. Mana DHP-nya ini kan? Yang di highlight. Nah, tentukan titik-titik yang membentuk DHP. Berapa saja titiknya? 0,15, 30,0, dan titik A. Titik A ini titik yang belum diketahui koordinatnya. Untuk menentukan koordinat titik A, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Anggap X tambah 4Y sama dengan 60, persamaan 1, X tambah Y sama dengan 30, persamaan 2. Kita eliminasi. Nah, lihat di sini anak-anak nih. Ini ada variabel yang koefisiennya sudah sama. Maka kalau udah kayak gini, langsung aja kita eksekusi nih, kita eliminir. X dikurangi X, 0. Habis, hilang. 4Y dikurangi Y, berarti 3Y. Sama dengan 60 dikurangi 30, 30. Y sama dengan 10. 10 dari mana? 30 dibagi 3. Clear ya? Sekarang, karena kita sudah menemukan Y, kita harus cari X dong. Kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan 2. Bu, boleh nggak ke persamaan 1? Boleh. Kalau Ibu mah pilihnya persamaan 2. Kenapa? Karena ini lebih sederhana, lebih gampang buat ngitungnya. X tambah Y sama dengan 30. X tambah Y-nya ganti 10 sama dengan 30. Sehingga X-nya ketemu 20. Kok 20, Bu, bukan 3? Ya iyalah, ini kan koefisien konstanta. Pindah ruas jadinya minus 10 jadi 20. Bukan dibagi ya, salah kamu kalau dibagi. Ini konstanta. Oke, clear? Sehingga koordinat titik A adalah 20,10. Nah, hati-hati nih di sini. Menentukan koordinat itu harus X, Y. Tadi Ibu bilang ya. Kalau kamu jawabnya 10,20, di sini salah. Hati-hati, di sini pasti salah. Oke. Jadi koordinat ingat selalu harus X, Y.
X-nya 20, Y-nya 20. Oke, selesai. Titik-titik yang tadi membentuk DAP sudah diketahui semua. Udahlah, kita uji titik pojok aja ke sini. Masukkan atau substitusikan ke fungsi objektif. 0,15, 30,0, 20,10. Oke, X-nya 0, 5.000 kali 0, 0. Ditambah 8.000 kali 15, 120.000. Udah, 0 tambah 120.000 kan 120.000. Sekarang yang kedua, 30,0. Berarti X-nya 30. 5.000 kali 30, 150.000. Ditambah 8.000 kali 0, 0. Ya udah 150.000. 20,10. X-nya 20. Y-nya 10. 5.000 kali 20, 100.000. Ditambah 8.000 kali 10, 80.000. 100.000 ditambah 80.000, 180.000. Kita kasih tanda. Oh, dikasih tanda, Bu. Lihat di sini nih. Berapakah banyak masing-masing kendaraan agar diperoleh pendapatan sebesar-besarnya? Pendapatan yang paling besar di mana? Di sini kan, 180.000. Nah, yang ditanyakan bukan pendapatannya, Nak, tapi berapa banyak masing-masing kendaraannya. Kamu tinggal lihat ke sini aja. Oh, 20,10. Apa artinya nih? X-nya 20, Y-nya 10. X tadi apa? Oh, mobil sedan. Y tadi apa? Oh, bus. Berarti interpretasi yang harus kalian lakukan, kesimpulannya apa? Jumlah kendaraan yang parkir supaya pendapatannya maksimum adalah mobil sedannya 20 dan bisnya 10. Atau 20 mobil sedan dan 10 bus. Oke deh, 11 IPS 3. Cukup jelas? Ulang lagi, Bu. Nggak Ah, ngerti. kamu nih ulang lagi melulu dari mana? Ibu udah pegel juga. Dari tadi ngapain aja? Bengong. Bengong mulu ya nggak bakalan bisa. Ntar lihat dah recordingnya aja dah. Yang jelas kasih apa ya? Air mancur. Ada yang udah ngasih Rifat, ngasih hati. Boleh. Air mancur boleh, hati boleh. Ridwan nih kenapa setiap ibu jelasin kayak gitu dah. Belum jelas, Bu. Ulangin lagi, Bu. Yang diulangin yang mana, Ridwan? Semua, Bu. Aduh, Ibu udah batuk-batuk. Nanti Ridwan, kamu pelajari lagi ya. Diulang lagi itunya, recordingnya ya, Ridwan. Jangan bengong, Ridwan. Kalau Ibu jelasin, jangan bengong. Cirinya gini, perhatikan dulu yang dijelaskan sama Ibu. Oh, gitu, oh, gitu, oh, gitu, gitu. Berarti kemarin belum dilihat ya video yang Ibu kirim ya buat kamu belajar. Tuh kerudung Ibu sampai mereng-mereng nih. Ya, dilihat video-video yang Ibu kasih. Oke, cukup. Sudah jam 10.59. Apa mau satu soal lagi? Ayo bicara. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Cukup? Kalau saya sih cukup, Bu. Cukup ya. Oke, nanti deh Ibu kasih video utuhnya lah gitu ya, Ibu jelasin nanti. Gitu ya Ridwan. Ridwan kayaknya kangen sama suara Ibu nih. Iya, Bu. Ya udah, kalau itu sudah cukup, nanti kalian ulang-ulang lagi ya. Ini kan di recording. Nanti recordingnya Ibu kirim ke kelas. Nanti Ridwan dan teman-teman yang lain bisa diulang lagi pelan-pelan. Jadi cara belajarnya gini, disetel terus nanti nggak ngerti, di pause dulu, mundur sedikit, gitu, ulang lagi gitu caranya Ridwan supaya benar-benar paham. Rifat kasih Ibu pizza, makasih Rifat. Baik anak-anak, karena kita sudah selesai waktu juga yang memisahkan kita, kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mengucapkan terima kasih kalian sudah bersedia hadir di room Zoom ini. Dan Ibu mohon maaf atas segala kesalahan, atas penjelasan Ibu yang mungkin banyak kekurangan ya. Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya anak-anak.